Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aida dan rekan saya Raska. Di sini kami akan membacakan biodata dari pemateri. Untuk itu langsung saja kita bacakan biodata pemateri. Nama Desi Herawati SSI. Tempat tanggal lahir Jakarta 19 September 1976. Alamat Perumahan Hang Tua Blok B1 nomor 23. Dan Bu Desi adalah guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Tema materi belajar efektif selama pandemi COVID-19. Untuk itu langsung saja kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bu Desi. Kepada Bu Desi dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk para anak-anak peserta didik dari OSIS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu doakan semua anak-anak ibu peserta didik ya kelas 7 di rumah ya, dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita selalu diberikan rahmat dan nikmatnya oleh Allah sehingga kita dapat menjalani aktivitas dalam kehidupan kita hari ini. Baiklah, untuk materi MPLS yang diberikan kepada Ibu adalah belajar efektif pada masa pandemik. Nah, kalau kita lihat dari kata belajar mungkin ya anak-anak Ibu sudah tahu, sudah mengalaminya, sudah melakukannya dari TK, SD, sekarang sudah mau masuk SMP. Nah, itu kita dalam proses belajar dan terus belajar. Nah, belajar itu merupakan suatu proses untuk mendapatkan sesuatu. Ya, bagaimana belajar itu supaya efektif? Nah, maka ada yang harus kita lakukan. Nah, dikatakan belajar itu efektif adalah suatu proses pembelajaran yang memberikan sebuah pengetahuan, memberikan pemahaman, ya, memberikan kecerdasan sehingga nantinya akan membawa anak-anak ibu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan akhirnya akan membawa hasil perubahan dalam bentuk tingkah laku yang menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah yang dikatakan dengan belajar efektif. Nah, agar dalam proses pembelajaran ini terjadi menghasilkan hasil yang lebih baik, tentu harus kita perhatikan apa saja yang harus kita lakukan agar pembelajaran itu menjadi lebih efisien, lebih efektif. Nah, Ibu memberikan beberapa kiat agar pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan lebih bermanfaat untuk anak-anak ibu sekalian. Nah, yang pertama ada beberapa kiat yang akan ibu sampaikan, itu sekitar ada 7 langkah ya untuk belajar efektif apalagi di masa pandemik seperti ini ya. Yang pertama, jangan lupa standby dengan kesehatan. Jaga kesehatan yang pertama sekali. Kenapa? Karena kesehatan itu merupakan kunci untuk kita melakukan segala aktivitas ya. Kalau kita sakit berarti kita tidak akan mampu melakukan aktivitas apapun. Yang kedua, jangan lupa membuat rencana. Nah, ini penting. Kenapa? Kita kalau tidak memiliki rencana, tidak memiliki planning ya, maka kita tidak akan tahu apa yang harus kita buat untuk hari itu. Nah, itu perlu rencana, planning itu sangat diperlukan ya. Kenapa? Karena nanti dengan planning kita lebih terarah ya. Kita bekerja lebih terarah, belajar lebih terarah sehingga nantinya dengan planning yang kita bikin, kita dapat melihat hasil yang kita dapatkan bagaimana. Nah, contoh, kalau misalnya kita tidak punya rencana ya. Contoh kita nggak punya rencana, hari ini kita mau ngapain kita nggak tahu, datang kawan ngajak kita pergi main, ya main, tapi kamu nggak tahu apa yang kamu dapatkan dari hasil tadi, dari rencana tadi. Nah, itu yang kedua. Nah, artinya rencana ini ya kita bikin walaupun di masa pandemik itu kita harus membuat rencana yang teratur dan terarah. Kenapa? Karena pada masa pandemik kamu memang belajar di rumah. Ya, dari jam 8 sampai jam 12 itu jadwal schedule belajar kita di rumah. Nah, pada waktu itu kamu memang betul-betul harus membuat rencana apa saja pelajaran yang harus kamu lakukan pada saat itu sesuai dengan jadwal yang sudah dikirimkan oleh sekolah. Nah, di saat itu kamu harus bikin rencana misalnya jam berapa kamu harus belajar apa.
Misalnya belajar jam 1, jam kedua kamu belajar IPA, jam 3, 4 kamu belajar PKN. Nah, selama masa itu terjadi, nah maka kamu akan sesuai dengan rencana tadi yang kamu bikin. Jangan melenceng. Kamu belajar tapi kamu main game, kan tidak akan nyambung nantinya. Nah, maka itu rencana perlu sekali. Kenapa? Karena kita membuat kita lebih terarah, tertuju, tertata, terapi, ya. Sehingga nanti kita dapat melihat hasilnya bagaimana belajar kita yang kita dapatkan dari rencana yang kita buat tadi. Yang kedua, yang ketiga itu disiplin. Nah, disiplin itu paling penting. Ya, apapun yang sudah kita rencanakan, kalau kita tidak melakukannya dengan tepat waktu, maka semua rencana yang kita sudah susun, yang kita sudah tata itu akan berantakan. Ya, amburadul. Kenapa? Itulah ya, karena kalau kita tidak punya disiplin, ya, sebanyak apapun, sebagus apapun rencana yang kita bikin itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, itu kata disiplin itu perlu, ya. Kenapa? Karena disiplin itulah akan nanti memperingan kita, ya, menyiapkan schedule yang sudah kita buat dengan baik. Nah, oke. Kemudian dengan disiplin ini juga nantinya diharapkan kamu mendapatkan hasil yang juga lebih baik lagi, ya, hasil belajar terutama, ya, lebih optimal. Oke. Yang keempat kita lebih aktif lagi mencari informasi. Nah, karena berhubung kita tidak sekolah, nah ya, maka kamu akan sulit untuk mendapatkan informasi. Sebetulnya tidak sulit kalau kamu mau. Ya, banyak sekarang media yang bisa mempermudah kita untuk melakukan komunikasi, melakukan diskusi, mencari informasi, ya. Salah satunya mungkin kalau kita di sekolah melakukan tatap muka, tapi karena masa pandemik, ya, semua sekolah sekolah melakukan kegiatan belajar dari rumah, ya. Jadi semua dilakukan secara dalam jaringan. Nah, dalam jaringan ini berarti kita lebih mudah mengakses apapun informasi yang kita butuhkan dalam materi pembelajaran kita, ya, dengan menggunakan gadget mungkin yang biasa kamu gunakan di rumah, ya, seperti HP, laptop. Nah, itu sangat memudahkan kamu untuk mencari informasi-informasi yang bermanfaat, yang mendukung materi pembelajaran yang kamu hadapi pada saat itu, ya. Nah, informasi ini kalau di sekolah mungkin kamu bisa hanya menggunakan buku paket, ya, buku-buku pelajaran lainnya, ya, karena mungkin masa pandemi kamu susah untuk mencari buku, meminjam buku. Nah, sehingga gadget atau media elektronik itu sangat membantu kita untuk mencari informasi. Nah, kemudian yang kelima, ya, kelima itu melakukan segala tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ya, apa yang diperintahkan sekolah, apa yang diberikan tugas oleh guru di dalam masa pembelajaran pandemik ini, ya, kita harus laksanakan dengan rasa tanggung jawab, ya. Kenapa? Karena memang tuntutan kita dituntut memang untuk bisa tanggung jawab dengan tugas yang diberikan tadi, karena tidak ada tatap muka. Nah, untuk mendapatkan materi berarti kita melakukannya dengan rasa tanggung jawab agar schedule yang kita buat tadi, ya, mendapatkan hasil yang juga lebih optimal nantinya. Oke. Kemudian yang keenam, ya, belajar itu dengan ikhlas dan serius. Ya, ikhlas artinya apa? Ikhlas itu kita mau, ya, mau bekerja, mau belajar, itu ikhlas. Kenapa? Karena dalam tuntutan agama kita, menuntut ilmu itu adalah kewajiban, ya, kewajiban bagi kita. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita, ya. Karena dengan ilmu maka derajat kita akan lebih naik setingkat, dan itulah yang ada dalam Al-Quran, ya. Jadi serius. Nah, serius artinya dengan sungguh-sungguh, ya. Mungkin kamu pernah mendengar kata manjada wajada. Nah, artinya apa? Kalau kita serius pasti kita akan berhasil, dan janji Allah itu pasti, ya. Kalau kita serius maka kita akan sukses. Nah, itu kata kuncinya untuk bisa belajar, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang juga lebih baik lagi. Nah, yang keenam yaitu jangan takut salah. Nah, itu yang harus kita hilangkan, ya. Kita belajar,
kamu disuruh guru, nanti takut salah bu, jangan ya. Kalau kamu memiliki rasa takut salah, kamu tidak akan pernah mau berani mencoba dan mencoba lagi. Ya, kalau kamu takut untuk mencoba, maka kamu tidak akan punya keberanian untuk bisa maju lebih lagi. Ya, karena orang takut mencoba itu takut gagal, dan kita tidak boleh kata takut gagal. Ya, karena kita mencoba, kita tahu di mana kegagalan kita tadi. Nah, itu yang penting. Jadi jangan rasa kalau takut bertanya, takut menjawab, itu jangan. Takut salah jangan. Ya, kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu apa hasilnya. Nah, itu yang kita katakan dengan bereksperimen, mengeksplor apa kemampuan yang kamu ada dalam diri kamu eksplor. Jangan takut salah, ya. Belajar ini, belajar itu, silakan eksplor kemampuan kamu, ya. Mana yang kamu suka eksplor, selagi cara belajar kamu itu positif, ya. Jangan ke hal negatif yang kamu eksplor itu, yang hal-hal yang positif. Nah, itu yang penting, serius dan ikhlas. Nah, yang terakhir, jangan lupa semua yang sudah kita lakukan itu, ya, adalah usaha atau ikhtiar. Yang namanya ikhtiar itu yang mampu menjawab hasil hanyalah yang di atas. Nah, makanya setelah kita berikhtiar, dan jangan lupa kita untuk berdoa kepada yang di atas, Allah. Ya, kenapa? Karena semua ikhtiar kita, semua langkah yang kita lakukan tanpa adanya doa itu tidak akan ada artinya. Ya, doa tidak ada usaha juga tidak akan artinya. Jadi usaha diiringi doa itu akan membuahkan hasilnya. Ya, selalulah berdoa sama kepada Allah, semoga kita selalu diberikan panduan, diberikan nikmat, ya, sehingga apa yang kita dapatkan itu tidak saja mendapatkan hasil lebih baik, tapi bernilai ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke, hanya ini yang Ibu sampaikan. Terlebih terkurang salah dan maaf, Ibu mohon dimaafkan, ya. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi yang disampaikan oleh Bu Desi dan sangat menarik sekali untuk kita terapkan di rumah. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua dan jangan lupa menjawab pertanyaan di bawah ini. Sekian dari saya dan Aida, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.